Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 214. Hari ini kita akan melakukan kajian terkait dengan kita sedang berada di bulan Maulid, bulan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mencoba menggali hikmah keteladanan dari sejarah beliau. Seorang manusia yang sangat hebat, yang sangat mulia, yang mewariskan banyak contoh-contoh kebajikan, contoh keteladanan, mulai dari yang bersifat pribadi, keluarga, kemasyarakatan, kebangsaan, bernegara, perekonomian, di bidang politik, keilmuan, dan sebagainya. Seorang manusia yang luar biasa. Bukan hanya teladan dan menarik untuk dikaji oleh umat Islam, melainkan kita melihat banyak karya-karya dari para orientalis yang menempatkan Nabi Muhammad itu memang sebagai sosok yang sangat inspiratif, memberi keteladanan pada generasi-generasi sesudahnya, sampai hari ini bahkan sampai ke masa depan. Di antaranya adalah ada seorang orientalis, Michael Hart, yang menulis sebuah buku berjudul 100 Tokoh yang Paling Berpengaruh dan menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang yang paling memberikan pengaruh pada peradaban sampai hari ini yang nomor 1. Mengalahkan Einstein, mengalahkan Newton, mengalahkan Nabi Isa dan tokoh-tokoh lainnya yang juga memiliki pengaruh besar dalam peradaban. Hari ini kita akan menyisihkan satu episode kita untuk mengkaji banyak hal atau sebagian dari contoh keteladanan Rasulullah. Kita mulai dari ayat Al-Quran yang mendorong kita, memotivasi kita untuk berteladan kepada Rasulullah itu. Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap bertemu dengan Allah dan hari akhirat, dan dia banyak mengingat Allah. Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah bukan untuk masa lalu saja, belasan abad yang lalu di zaman ketika beliau hidup, tetapi ini diturunkan dan kemudian ajarannya diwariskan sampai ke masa sekarang, bahkan sampai hari akhir digambarkan oleh Al-Quran. Bahwa Nabi adalah bukti kebenaran yang datang dari Allah diiringi dengan risalah Al-Quran. Yang juga menjadi pengajaran, warisan dari beliau yang sangat berharga, sangat bernilai untuk menjadi petunjuk kehidupan kita, guidance, way of life dalam kehidupan kita, bahkan bagi masa depan kita, generasi-generasi sesudah kita. Allah berfirman misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 174. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, yaitu Nabi Muhammad sebagai utusan, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad ini memang diutus untuk seluruh manusia. Siapa saja yang mau mengambil pelajaran dan mengikuti petunjuk-petunjuknya,
risalah dari Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, kemudian diwariskan kepada kita dalam bentuk kitab suci Al-Quran Al-Karim yang mulia itu. Untuk seluruh manusia, bahkan digambarkan ini rahmat bagi semesta alam. Seperti yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi sifat kenabian dan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya untuk satu golongan, satu kelompok saja, tetapi untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk seluruh alam. Sehingga di ayat yang lain lagi ditegaskan bahwa Muhammad bin Abdullah itu bukanlah bapak dari salah satu di antara kalian. Melainkan dia adalah seorang nabi, seorang rasul yang menutup rangkaian seluruh nabi-nabi yang membawa risalah agama ini. Sejak zaman Nabi Ibrahim disempurnakan terus, diwariskan sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walaki rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi di dalam Islam, Nabi dan Rasul itu merupakan satu paket, satu rangkaian yang diberi tugas, diberi risalah oleh Allah untuk disampaikan sebagai petunjuk kepada manusia. Ada keteladanan pada Nabi Muhammad, ya, apalagi buat kita yang umat beliau. Tetapi di ayat yang berbeda, Allah kemudian mengajarkan bahwa keteladanan itu juga terdapat pada nabi-nabi yang sebelumnya. Karena mereka memang adalah utusan Allah semuanya, bahkan sejak zaman Nabi Adam itu memiliki pelajaran hikmah tersendiri. Nabi Nuh memiliki keteladanan tersendiri. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Yakub, dan seterusnya sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad itu adalah teladan-teladan, role model dalam peradaban manusia yang mengajarkan keteladanan sesuai dengan zamannya, tetapi sebagiannya tetap akan menjadi pelajaran sampai di era kita, bahkan ke masa depan kita, generasi-generasi sesudah kita. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 33 dan 34 yang menjelaskan, menginformasikan bahwa Allah memilih para nabi itu yang terbaik, orang-orang pilihan dari zaman mereka masing-masing. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imron melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim. Sebagai satu keturunan yang sebagiannya adalah turunan dari yang lain. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, yang menarik kemudian di ayat yang berbeda lagi Allah mengatakan bahwa pada diri mereka itu terdapat keteladanan. Rasulullah Muhammad jelas menjadi teladan bagi kita yang umatnya ini. Tetapi Rasulullah Muhammad juga mengatakan ada keteladanan melalui ayat-ayat Al-Quran disampaikan kepada kita. Ada keteladanan pada nabi-nabi dan rasul sebelum beliau itu. Allah berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 6 dengan redaksi yang persis sama dengan yang disampaikan pada surat Al-Ahzab ayat 21 saat berbicara atau menginformasikan tentang keteladanan Nabi Muhammad. Berikut ini. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir.
Sesungguhnya telah ada pada diri mereka itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap bertemu Allah dan hari akhirat. Kalau kita perhatikan redaksinya antara surat Al-Ahzab 21 dengan Mumtahana ayat 6 ini sama persis, yang membedakan cuma subjeknya saja. Di surat Al-Ahzab itu dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sedangkan di surat Al-Mumtahana itu cuma mengubah dari fi Rasulullah menjadi fihim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sama redaksinya. Bedanya adalah pada subjeknya. Telah ada pada diri Rasulullah keteladanan. Itu dari surat Al-Ahzab ayat 21. Tetapi di Al-Mumtahana ini telah ada pada diri mereka fihim uswatun hasanah, keteladanan yang baik. Artinya Al-Quran mengajarkan bahwa Nabi dan Rasul, termasuk Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul sebelum beliau, semua itu memang memiliki keteladanan, diutus oleh Allah sebagai manusia pilihan di zamannya untuk menjadi role model bagi peradaban manusia dari zaman dahulu sampai sekarang bahkan ke masa depan. Terkait dengan keteladanan yang diceritakan dalam surat Al-Mumtahana di ayat 6, fihim pada diri mereka uswatun hasanah, ada keteladanan yang baik, itu dijelaskan oleh ayat sebelumnya, Mumtahana 4. Siapa yang dimaksudkan mereka yang memiliki keteladanan itu? Berikut ini ayatnya. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Maka kita melihat secara holistik, secara utuh informasi dari dalam Al-Quran bahwa para nabi itu bahkan sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sebagai penutup kenabian, kerasulan, itu sesungguhnya adalah role model, teladan, satu paket. Masing-masing mencontohkan keteladanan yang sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kasus-kasus yang menimpa atau menjadi tantangan beliau. Itu adalah menjadi contoh kasus bagaimana menyelesaikan masalah-masalah seperti yang dihadapi oleh para nabi dan rasul itu. Maka kalau kita melihat keteladanan beliau ini, kita bisa mencuplik beberapa bagian dari para nabi dan rasul, khususnya yang menghadapi tantangan sangat besar di dalam sejarah kehidupannya atau perjuangan dakwahnya. Misalnya kepada Nabi Ibrahim yang digambarkan sebagai bapak dari para nabi karena melahirkan, menurunkan nabi-nabi pada generasi berikutnya, termasuk Nabi Muhammad, itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Beliau ini diceritakan dalam ratusan ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah bapak ketauhidan di dalam agama Islam ini. Bahkan sejak zaman beliau itulah agama ini disebut agama Islam. Agama berserah diri hanya kepada Allah. Agamanya disebut Islam, pengikutnya disebut Muslim. Orang yang berserah diri hanya kepada Allah yang satu. Ceritanya panjang Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran Al-Karim ketika beliau memberontak terhadap kepercayaan agama pagan di zamannya. Yang menyembah berhala, menyembah dewa-dewi di langit dan seterusnya. Sampai beliau kemudian menemukan dalam perjalanan spiritualnya bahwa Tuhan itu ya pencipta seluruh jagat raya ini, yang menguasai, yang memelihara, bahkan menghancurkan, merahmati dan sebagainya, digambarkan dalam sifat-sifat Asmaul Husna. Beliau menemukan dalam proses pencariannya itu secara logis, secara rasional dalam perjalanan spiritualnya yang kemudian menafikan adalah tidak masuk akal kalau kita ini mempertuhan patung-patung, mempertuhan dewa-dewi dan seterusnya.
Tuhan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Dan aku termasuk orang yang bisa membuktikan hal itu. Begitu yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim terkait dengan ketauhidannya. Maka Allah menggambarkan ketauhidan Ibrahim yang semacam itu dalam surat Al-Anbiya ayat 56. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya. Dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atau menjadi saksi atas yang demikian itu. Nabi Ibrahim adalah contoh role model yang sangat kokoh, sebuah proses untuk bertauhid, di mana sampai berlawanan dengan kepercayaan masyarakatnya pada waktu itu, bahkan kemudian dihukum dengan hukum bakar, tetapi Allah memberikan mukjizat kepada beliau, tidak bisa terbakar dan kemudian lolos melakukan hijrah dari kawasan Irak Utara di sekitar Babilonia, kota Ur itu, kemudian menuju ke Kan'an di sekitar kawasan Palestina sekarang, Israel, Egypt atau Mesir. Di kawasan itu beliau kemudian tinggal sampai wafatnya, berdakwah, mewariskan keyakinan ketauhidan di zaman agama-agama pagan yang menyembah berhala-berhala. Itu adalah role model dari Nabi Ibrahim. Yang kedua adalah contoh keteladanan dari Nabi Musa misalnya, yang juga sangat banyak diceritakan di dalam Al-Quran terkait dengan pertarungan antara Musa dengan Fir'aun. Nabi Musa adalah role model, contoh bagaimana menegakkan ketauhidan yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim, mengajak Fir'aun supaya tidak mempertuhankan dirinya. Karena Fir'aun itu mengangkat dirinya sebagai anak Tuhan. Ramses, Ra itu adalah dewa matahari, dewa yang terbesar, dewanya para dewa. Meses itu adalah keturunan dari atau anak dari. Ramses menyebut dirinya sebagai anak Tuhan, anak dewa matahari, dan membuat patung-patung untuk disembah-sembah oleh masyarakatnya. Allah mengutus Nabi Musa untuk mengingatkan Fir'aun, jangan mempertuhan dirinya, tetapi semakin menjadi-jadi, bahkan kemudian menghancurkan Bani Israel, membunuhi, menyiksa, dan sebagainya, sehingga Nabi Musa harus melakukan migrasi besar-besaran, eksodus, keluar dari negeri Mesir itu untuk kembali ke kawasan Kan'an atau Palestina sekarang itu dengan menyeberangi Laut Merah itu. Allah menggambarkan bahwa Nabi Musa itu diutus kepada Fir'aun yang sudah berlebihan menjadi toghut di dalam bangsanya, di dalam masyarakatnya. Allah berfirman di dalam surat Toha ayat 24. Idhab ila fir'auna innahu togho. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas menjadi toghut. Dan untuk menyampaikan risalah menghadapi kekuasaan yang sehebat Fir'aun itu, karena Ramses II ini adalah Fir'aun the Great, Fir'aun yang paling hebat, paling besar di zaman Mesir kuno itu. Untuk menghadapi itu dengan pembantu-pembantunya para ahli sihir yang hebat-hebat, Allah memberikan tongkat kepada Nabi Musa untuk menjadi mukjizatnya. Tongkat yang sangat hebat yang bisa melawan para ahli sihir itu ketika adu kemampuan sihir. Bahkan puncaknya seperti kita sering mendengar atau membaca dalam sejarah pertarungan antara Musa dengan Fir'aun adalah ketika Nabi Musa membawa ribuan, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu Bani Israel untuk eksodus keluar dari Mesir menuju Palestina dan kemudian harus melewati Laut Merah. Di sanalah Allah menunjukkan mukjizatnya yang diberikan kepada Nabi Musa, karena begitu ini hampir terkejar, maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke pantai itu. Dan seketika itu lautnya menjadi surut, mengering di bagian tertentu dari laut itu. Dan kemudian Musa bersama Bani Israel
bisa menyeberangi Laut Merah itu. Tetapi malang bagi Fir'aun dan pasukannya ketika dia menyusul melalui jalan yang sama itu, gelombang laut itu bergejolak dan menenggelamkan mereka semuanya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 50. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami pisahkan laut itu bagimu, lalu kami selamatkan kamu bersama Bani Israel dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikannya. Jadi untuk menghadapi kekuasaan Fir'aun itu, Allah memberikan kemampuan mukjizat kepada Nabi Musa untuk melawannya bahkan kemudian menghancurkannya. Itu adalah role model dari Nabi Musa. Nabi yang lain lagi ada Nabi Sulaiman yang memberikan keteladanan yang berbeda lagi. Beliau adalah seorang raja, seorang penguasa, memiliki pasukan besar, memiliki militer yang kuat. Tetapi sekaligus beliau adalah orang yang memiliki ilmu sangat tinggi. Mukjizat-mukjizatnya yang digambarkan oleh Al-Quran menggambarkan beliau bisa bicara dengan binatang, memiliki kendaraan yang berteknologi angin yang perjalanannya di waktu pagi setara dengan 1 bulan perjalanan konvensional. Membangun gedung-gedung yang besar dan megah, industri-industri yang besar yang raksasa, dan seterusnya, bahkan menguasai teknologi teleportasi yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis dari Yaman atau dari negeri Sabak ke Palestina 2000-an kilometer secepat kilat. Itu digambarkan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di zamannya. Tetap menyampaikan ketauhidan, tetapi dengan mukjizat yang diberikan Allah kepada beliau, maka beliau bisa menyampaikan risalah ini sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya. Allah berfirman di dalam surat An-Naml ayat 15. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Itulah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dua-duanya adalah raja yang berkuasa di kerajaan yang sangat besar dan sekaligus diberi ilmu pengetahuan yang luar biasa. Di zamannya, bahkan sampai zaman ini pun yang namanya teknologi teleportasi itu masih menjadi penelitian yang sangat antusias para ilmuwan untuk segera menguasainya. Setelah zamannya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu, sekian waktu kemudian muncullah Nabi Isa yang juga diberi mukjizat oleh Allah di bidang kedokteran. Bahkan kelahiran beliau ini pun adalah sebuah mukjizat di bidang kedokteran dikarenakan lahir tanpa ayah. Tetapi sekarang sudah semakin bisa dijelaskan bahwa itu dimungkinkan terjadi. Seorang wanita yang tidak disentuh seorang pria pun itu bisa hamil dan melahirkan seorang anak. Mukjizat di bidang kedokteran. Dan Nabi Isa sendiri pun kemudian digambarkan memiliki mukjizat di bidang kedokteran itu. Di antaranya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, buta dari lahir, penyakit kusta atau penyakit sopak, ya, penyakit-penyakit yang waktu itu mewabah bisa disembuhkan oleh beliau. Digambarkan juga bisa membuat burung dari sebentuk tanah yang dibentuk mirip burung, kemudian ditiupi berubah menjadi burung yang sebenarnya. Bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, dibutuhkan sebagai saksi karena ada peristiwa kriminal, pembunuhan, dan saksinya sudah meninggal, dihidupkan oleh beliau atas izin Allah, dan kemudian setelah kesaksian itu meninggal kembali. Ini adalah mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul sesuai dengan zamannya, kebutuhan di zaman itu.
Nah sahabat sekalian, bagaimana dengan Nabi Muhammad yang kemudian diutus setelah Nabi Isa itu? Nabi Muhammad ini hidup di zaman yang berbeda dengan para nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad hidup di era modern, era milenial, bahkan era masa depan dengan peradaban yang berbasis pada sains dan teknologi yang perkembangannya luar biasa dahsyatnya. Inilah zaman komputer, zaman elektronika, zaman digital, zaman robotika, zaman artificial intelligence, zaman teknologi ruang angkasa dengan pesawat luar angkasanya, dengan teleskopnya dan seterusnya. Inilah zaman senjata nuklir, inilah zaman senjata biologi, senjata kimia, peralatan militer yang canggih-canggih. Ini juga zaman rekayasa biologi, ada transplantasi organ, ada transfusi darah, ada cloning, bayi tabung, stem cell, rekayasa genetika, dan seterusnya dan seterusnya. Luar biasa perkembangan sains dan teknologi di zaman ini maupun sampai maju ke masa depan. Juga zaman ekonomi syahwat, di mana perekonomian dikuasai oleh beberapa gelintir orang saja. Zaman kapitalisme, kekayaan sebagian besar penduduk bumi ini setara cuma dengan beberapa orang saja, para kapitalis yang menguasai dunia. Bahkan di Indonesia, 10 orang terkayanya mungkin sama dengan jutaan, 2/3 dari penduduk Indonesia ini kekayaannya. Ini adalah zaman ekonomi materialistik, zaman penjajahan secara perekonomian, disparitas kesenjangan kesejahteraan yang demikian besar, memiskinkan orang-orang yang sudah miskin dan memperkaya orang-orang yang sudah kaya. Zaman ketimpangan seperti ini, zaman perbudakan, dan segala macam praktek-praktek konspirasi di bidang politik misalnya. Terjadi konspirasi yang luar biasa untuk menguasai manusia dalam jumlah yang besar, baik dalam ukuran negara, ya lokal, regional, negara, sampai kepada dunia. Ini adalah zaman yang penuh dengan konspirasi, dengan penyimpangan. Ada yang menyebut ini adalah zaman iblisiah, zaman setania, zaman yang ruwet bukan main. Di era inilah Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul di era yang lalu semakin bisa ditiru oleh para ilmuwan dan teknolog di zaman ini, apalagi ke masa depan. Nabi Sulaiman bicara dengan binatang, sudah bisa ditiru sekarang menggunakan software-software yang bisa mentranslate berbagai macam bahasa. Bahasa manusia ke bahasa manusia, bahkan termasuk bahasa binatang ke manusia, sekarang dengan mudahnya bisa dilakukan itu. Karena kemajuan teknologi digital dan artificial intelligence yang luar biasa. Di dalam bidang kedokteran juga semakin bisa ditiru, berbagai macam penyakit itu bisa diatasi dengan teknologi kedokteran yang semakin maju. Di tingkat seluler, di tingkat biomolekuler, rekayasa genetika, dan seterusnya. Bukan main perkembangannya. Juga di bidang persenjataan, sedemikian majunya. Di bidang sains dan teknologi, luar angkasa misalnya. Kendaraan-kendaraan yang di zaman Nabi Sulaiman digambarkan sebagai kendaraan angin, teknologi aeronautika sekarang, itu sudah menjadi lumrah. Apalagi cuma soal sihir, sulap, hipnotis, dan sebagainya, sekarang sudah bisa dikuasai oleh orang-orang modern, orang-orang milenial, apalagi ke masa depan. Nabi Muhammad ada di zaman yang seperti ini. Maka apa yang diberikan mukjizatnya kepada beliau? Allah menurunkan Al-Quran Al-Karim sebagai mukjizat yang tiada duanya. Sebuah risalah yang akan menjadi guidance, menjadi petunjuk mendampingi manusia akhir zaman sampai hari kiamat nanti. Barang siapa berpegang kepada petunjuk Al-Quran Al-Karim ini, maka dia akan terselamatkan dari berbagai masalah yang luar biasa yang sedang berkecamuk di era milenial ini sampai ke masa depan.
Di bidang keluarga, kalau mengikuti Al-Quran, insya Allah selamat keluarganya. Dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, insya Allah selamat ketika mencontoh keteladanan Rasulullah di dalam membangun tatanan masyarakat yang madani. Bukan negara agama yang dibikin, dicontohkan oleh Rasulullah, melainkan adalah negara bangsa. Di dalamnya ada berbagai agama, ada Muslim, ada Yahudi, ada Nasrani, dan berbagai macam tradisi-tradisi yang semuanya dilindungi untuk hidup bersama secara adil dan saling membantu, mensejahterakan, saling melindungi. Dalam bidang perekonomian misalnya, Nabi Muhammad dan mewariskan risalah agama ini di dalam Al-Quran mengajarkan ekonomi syariah, di mana di dalamnya mengajarkan bagaimana mensejahterakan umat manusia secara adil, bermartabat, dan dimuliakan. Bukan untuk melakukan penjajahan secara ekonomi. Dan seterusnya, kalau ini kita kaji, ini akan memunculkan satu kajian yang sangat panjang, karena begitu banyaknya yang diteladankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang paling istimewa adalah akhlak beliau. Akhlaknya dipuji-puji oleh Al-Quran Al-Karim. Yang ini menjadi kunci kesuksesan bagi peradaban di masa sekarang sampai ke masa depan. Karena kita sudah melihat betapa ringkihnya akhlak yang dimiliki oleh orang-orang di era ini. Banyak pemimpin yang pintar-pintar, yang hebat, yang berkuasa, kaya, dan seterusnya. Tetapi akhlaknya tidak mulia sehingga memunculkan masalah tentang ketidakadilan, tentang penjajahan fisik maupun secara mental, secara moral, dan secara segala macam yang menjadi kepentingan kekuasaan mereka itu. Akhlak menjadi poin penting di dalam kehidupan di era milenial ini. Di dalam keluarga, akhlak dibutuhkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, akhlak itu dibutuhkan. Dalam kehidupan di seluruh dunia ini, di muka bumi ini, akhlak dibutuhkan. Banyak orang pintar, banyak orang hebat, tetapi akhlaknya tidak mulia, maka yang muncul bukan kesejahteraan, bukan kebahagiaan, bukan kedamaian dalam kehidupan kita, melainkan justru masalah yang semakin rumit untuk diselesaikan. Nabi Muhammad diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus engkau Muhammad kecuali untuk menebarkan rahmat bagi seluruh alam. Maka tidak heran Allah memuji-muji akhlak Rasulullah itu sebagai teladan yang tidak terbantahkan, keteladanan abadi buat kita semua. Dalam surat Al-Qalam ayat 3 dan 4 Allah memuji-muji akhlak Rasulullah yang mulia itu. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya bagi kamu Muhammad benar-benar pahala yang besar yang tiada putus-putusnya. Dan sungguh kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita di bulan Maulud ini untuk sedikit melihat sebagian dari contoh keteladanan Rasulullah yang diwariskan kepada kita. Yang kalau kita meneladaninya, maka insya Allah hidup kita ini akan menjadi sukses fid dunya wal akhirah. Secara pribadi, secara keluarga, secara kemasyarakatan, secara kemanusiaan, insya Allah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya dan diberi kekuatan, kemampuan, tekad dan niat yang kuat untuk menjalankan keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Dengan cara itu mudah-mudahan Allah akan memasukkan kita menjadi golongan Rasul, menjadi hamba-hamba yang saleh, dan insya Allah akan diberi kebahagiaan surgawi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.